nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis. Nah, jadi berilah kesempatan juga ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Jangan, setelah masuk, kabur aja lah, jangan balik lagi. Kalau mau merantau itu bagus. Mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill, ya. Karena kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Startup mengalami kesulitan, buka pabrik dikerjain preman, urusan yang nggak jelas, biaya kebutuhan pokok makin mahal. Tentu ini menekan kaum muda. Hari ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, mulai dari pelantikan langsung dan perdana ratusan kepala daerah, hingga aksi mahasiswa yang menolak kebijakan pemerintah, dan selain itu juga ada penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK juga mengejutkan. Nah, belum lagi gaung hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap yang mewarnai dunia maya. Kemudian apa respon pemerintah atas aksi dari masyarakat baik di dunia maya maupun di dunia nyata? Bersama saya Anisha Dasuk. Saya Aryo Ardi, inilah interupsi mahasiswa unjuk rasa Istana Indonesia tidak gelap. Sudah hadir bersama kami para narasumber yang telah hadir secara offline maupun online. Di sebelah kanan saya ada Hendar Samarantoko, politisi Gerindra sekaligus Ketum Lisan. Selamat malam Bang Hendar. Selamat malam. Dan malam. ada Abraham Srijaya, politisi Golkar. Politisi muda Golkar. Selamat malam Bung Abraham. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Wanda Hamidah, mantan politisi, sekarang jadi aktivis Mbak Wanda ya. Sebelumnya aktivis. Aktivis juga di mahasiswa, di Trisakti ya. Ex-Golkar. Ex-Golkar, dan sempat di PAN juga ya. Baik, dan juga ada Mas Muhammad Sabril Diandra dari BEM IPB yang tadi ikut juga berdemo. Dan melalui sambungan Zoom sudah tersambung ada Guntur Romli, politisi PD Perjuangan. Yang seharusnya Hadir pada malam hari ini bersama kita. Selamat malam Bung Guntur Romli. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya mohon maaf nggak bisa hadir ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu juga nih, tidak bisa hadir ke studio karena ada yang gentingkah di PD Perjuangan pasca penahanan Pak Hasto, Bung Guntur? Ya, setelah penahanan Sekjen PDI Perjuangan, kami memang mengadakan meeting saat ini di DPP PDI Perjuangan. Dan kalau terkait dengan hashtag kabur aja dulu, ini sepertinya relevan juga bagaimana penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan ini bagi kami itu kan bentuk kesewenang-wenangan dari KPK dan permainan atas hukum. Ini membuktikan citra hukum, penegakan hukum yang buruk di Indonesia dengan adanya tebang pilih. Jadi dengan kasus terakhir ini semakin yakin pada tagar kabur aja dulu karena hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian. Mas Guntur, apa arahan langsung dari Ibu Mega terkait penahanan Pak Hasto malam hari ini, Mas Guntur? Oh, sampai saat ini masih belum ada arahan dari Ibu Ketua Umum. Tapi kami sebagai kader tentu saja melakukan konsolidasi dan juga pertemuan di DPP PDI Perjuangan untuk menyikapi kasus yang sedang terjadi kepada sekjen kami. Karena kan kami juga pada saat ini kan sudah mengajukan pra-peradilan untuk 2 sprindik. Dan sepertinya KPK kami tidak tahu kenapa kok tiba-tiba menahan sekjen PDI Perjuangan. Padahal beliau itu tidak mungkin melarikan diri, selama ini juga sudah kooperatif. Kemudian juga beliau juga tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena ini sudah kasus 6 tahun yang lalu. Dan yang ketiga nggak mungkin beliau juga mengulangi perbuatannya lagi.
Itu kan 3 sebab Mas Guntur. menjadi alasan penahanan seorang yang bagi kami tidak ada dalam diri Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Demikian. Mas Guntur rencananya akan konvers PDI Perjuangan malam ini? Nanti kita akan sampaikan ya, Atau tapi sampai rencananya saat akan ini menggeruduk KPK malam ini? Kan sudah ada Bung Adrian Apitupulu di sana. enggak, kita ini partai politik yang tertib. Kita melakukan perlawanan sesuai dengan prosedur hukum. Namun kami juga membuka tentu saja perlawanan dalam bentuk yang lain. Kalau kami lihat penegakan hukum semakin tersumbat, aspirasi semakin ditutup, maka ya mungkin kita bisa melihat kembali bahwa tidak hanya demokrasi pada parlemen, tapi mungkin juga bisa membuka opsi untuk demokrasi di jalanan kalau semuanya sudah Mas ditutup Guntur. dan tidak baik-baik saja. Begitu. Mas Guntur, rencananya katanya Ibu Mega akan datang ke KPK kalau Pak Hasto ditahan. Kapan rencananya ke sana? Nanti kami sampaikan ya, sampai saat ini juga masih kita mengadakan pertemuan, juga menunggu arahan langsung dari Ibu Ketua Umum. Sampai saat ini kami masih menunggu di DPP PDI Perjuangan dan kami juga menyampaikan kepada kader-kader PDI Perjuangan yang ada di tanah air untuk tetap solid dan tetap menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Berarti Itu, Mbak. ini Anda termasuk yang setuju dengan tagar Indonesia Gelap ya? Oh iya, dengan kasus penahanan terakhir terhadap sekjen kami semakin yakin bahwa ini adalah kasus tebang pilih. Karena kalau kita menyimak kembali putusan nomor 28 terhadap kasus suap kepada Wahyu Setiawan, yang bagi kami tebang pilih kenapa? Karena kan yang dalam kasus itu kan ada 2 pihak sebenarnya yang memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, yaitu dari Saiful Bahri dan Harun Masiku, dan itu semuanya sudah diadili, kecuali Harun Masiku yang masih DPO sampai sekarang. Tapi ada satu pihak yang bagi kami itu nggak pernah ditahan oleh KPK, tidak pernah diproses, yaitu waktu itu adalah Sekretaris KPUD Papua Barat atas nama Rosa Muhammad Tamrin yang menyerahkan uang 500 juta kepada Wahyu Setiawan, dan itu semua sudah terbukti di pengadilan. Dan menurut informasi keterangan dari Rosa Muhammad Tamrin, uang 500 juta itu dari Gubernur Papua Barat waktu itu adalah Domingus Mandacan. Tapi bagi kami kok KPK hanya memproses suap yang dari Saiful Bahri dan Harun Masiku, tapi dari Rosa Muhammad Tamrin dan menurut keterangannya juga dari Domingus Mandacan tidak pernah diproses oleh KPK. Jadi bagi kami inilah bentuk dari tebang pilih terhadap penegakan hukum. Baik, dan saya ke kasus Bung korupsi. Hendarsam. Bung Hendarsam, ini secara tidak langsung sebenarnya ada kritikan juga dari PDIP kepada pemerintah, ada tebang pilih katanya. Komentar Anda, Bung Hendarsam? Yang pertama, yang paling menarik frasa yang digunakan oleh teman-teman di PDIP itu, ini adalah kasus politisasi. Ya. Seperti itu. Bukan kasus kriminalisasi. Karena ini merupakan 2 frasa dan 2 terminologi yang berbeda. Kenapa saya bisa menyelami apa yang dikatakan oleh teman-teman? Kenapa kalau memilih frasanya adalah kriminalisasi? Ketika kita masuk ke fase kriminalisasi, terminologi dari kriminalisasi ini adalah ada atau tidak adanya sebuah tindak pidana. Kan seperti itu. Jadi kriminalisasi itu kurang lebih tidak ada tindak pidana, diada-adakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa yang menarik, kenapa frasanya adalah politisasi? Ketika kita bicara masalah frasa politisasi, tentunya ini ada unsur subjektivitas. Masing-masing bisa ya, kita sudah tahulah kalau masalah tebang pilih, masalah kenapa begini, kenapa begitu, itu pasti akan timbul ada 2 pendapat yang berbeda. Artinya begini, kita kembalikan lagi bahwa hukum itu adalah panglima, ya kan? Hukum adalah panglima, dan oleh karena itu yang perlu concern untuk dibuktikan itu ada atau tidak adanya sebuah tindak pidana tersebut. Ada atau tidak adanya kriminalisasi tersebut. Ini yang saya lihat, saya patut menyayangkan. Kenapa tidak fokus kepada hal contoh, ini ada kriminalisasi. Nah, kita KPK dan aparat penegak hukum akan berhadapan dan mengadu barang bukti ya antara
penegak hukumnya dalam hal ini ada KPK dengan Mas Hasto dan kuasa hukumnya, ada atau tidak adanya tindak pidana, ada atau tidaknya Bung Hendarson, jadi maksud Anda kegiatan kriminalnya ada, cuma dibesar-besarkan karena sekarang oposisi gitu maksud Anda? Ya, yang membesarkan kan bukan dari pihak ini. Saya ambil contoh begini ya kan? Partai Gerindra itu sudah pernah juga seperti ini, ya. Ya, artinya kader kita sudah pernah kena seperti ini. Apakah dari Partai Gerindra pernah bersuara ini kriminalisasi? Apakah Partai Gerindra pernah menyatakan ini politisasi? Tidak pernah. Bahkan kita, ya, Partai Gerindra mengkoreksi ke dalam apa yang salah dengan kita. Apa yang ada yang salah dengan kita. Jadi kita koreksi ke dalam. Nah, ini maksud saya bahwa kami ingin bermawas diri, tidak ingin berpolemik dalam hal seperti itu, menggeser opini publik bahwa kalau memang kita salah, kita bilang kita salah, ya sudah kita salah, dan kita dibuktikan jalani di proses. pengadilan. Ya, seperti itu. Bung Abraham, dari Komisi 3 melihatnya penahanan Pak Hasto malam hari ini apakah sudah mencukupi dengan barang bukti yang ada dimiliki oleh KPK, ataukah memang ada dimensi yang lain? Saya Komisi 1, Pak. Komisi 1, silakan Bung. Saya kebetulan Komisi 1, tapi sebetulnya ini topiknya agak melenceng dari topik kita malam ini ya. Tapi saya itu selalu, sebelum saya menjadi anggota DPR, saya juga seorang advokat. Saya selalu mengkritisi politikus-politikus maupun kadang-kadang juga anggota DPR RI atau siapapun itu yang mengkomentari terkait jalannya penyidikan. Kenapa? Karena kita lihat kasusnya Sambo. Di awal juga Sambo juga mengatakan dia tidak bersalah. Dalam proses penyidikan berjalan akhirnya terkuak, lama-lama dia terbukti bersalah. Di pengadilan pun akhirnya terbukti. Jadi saya rasa bukan wilayah saya untuk mengkomentari terkait dengan proses penyidikan yang ditangani oleh KPK sekarang. Proses pembuktian salah atau tidak salah itu nanti di pengadilan. Di DPR pun juga tidak boleh menyatakan orang kamu bersalah. Ya. Karena kita tidak melihat alat bukti, kita tidak melihat BAP dari saksi ahli, kita tidak melihat BAP dari saksi fakta, kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Jadi lebih baik serahkan kepada penyidik, pembuktian salah atau tidak salah silakan dibuktikan di pengadilan. Apabila formilnya merasa dilanggar, silakan gugat pra peradilan. Baik. Saya kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur, dengan kondisi seperti saat ini, Pak Hasto ditahan, apakah PDIP masih memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah, bukan oposisi? Ya, kalau posisi itu kan sudah ditegaskan melalui Rakernas kelima bahwa PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan untuk menjaga demokrasi sebagai kekuatan penyeimbang dan menjaga check and balances ya. Dan itu bagi kami tidak ada perubahan terkait sikap politik PDI Perjuangan ke depan, itu biasanya ditetapkan dalam kongres yang akan diselenggarakan pada tahun ini, atau juga ada perubahan sikap dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, bagi kami sebelum ada kongres, sebelum ada perintah dari Ibu Ketua Umum, maka posisi PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Kami tidak mau menamakan sebagai oposisi ya. Dan kembali kepada kasus Mas Hasto, yang saya sampaikan adalah kenapa saya sebut ini sebagai tebang pilih, karena ini kan ada dua perkara kasus suap. Ada suap dari Saiful Bahri dan Harun Masiku, dan itu sudah diadili di pengadilan. Harun Masiku sekarang adalah buron dan silakan kejar tangkap Harun Masiku. Terus suap yang kedua itu dari yang namanya Rosa Muhammad Tamrin. Pertanyaannya adalah kenapa KPK hanya mengusut kasus suap yang dari Saiful Bahri, Harun Masiku, kemudian sekarang dikait-kaitkan dengan Sekjen PDI Perjuangan, tidak pernah memproses uang suap dari Rosa Muhammad Tamrin yang itu sudah menjadi fakta di pengadilan, sudah ada BAP-nya, sudah ada jadi putusan pengadilan. Jadi itu yang kami sebut sebagai kasus tebang pilih. Saya ke Mbak Wanda. Mbak Wanda, Anda melihatnya ini ada politisasi sebagai aktivis? Kalau saya nggak mau ngomong Harun Masiku, saya nggak mau ngomong Hasto. Saya mau apresiasi adik-adik kita yang sudah hadir dan berjuang pada hari ini. Tadi pada ikut demo juga ya di Patung Kuda. Hidup mahasiswa, hebat. Mahasiswa. Dan ini saatnya mereka berjuang. Berjuang dan bersuara. Kalau tadi dibilang yang melakukan check and balances, I'm sorry to say, it's not PDIP, but them. Tapi mereka yang ada di sini, yang melakukan fungsi check and balance. Dan pada hari ini, adik-adik kita yang sedang berjuang di
jalanan dari kemarin, hari ini, mungkin besok, ini yang harus kita dukung penuh. Karena apa? Well, this is demokrasi. Ya, demokrasi ini adalah bagian dari pembangunan demokrasi yang bermartabat. Ini adalah dari bagian dari pembangunan demokrasi yang sehat. Dan yang mereka lakukan, dan demokrasi itu adalah yang mereka lakukan adalah fungsi check and the real checks and balances. Kalau politik hanya Kalau politik, I don't say check and balances. PDIP pada hari ini menjadi oposisi bukan karena rakyat. Sekali lagi ya, I'm sorry to say, but PDIP menjadi oposisi mestinya 5 tahun lalu lihat apa yang dilakukan PDIP, dan pada hari ini kita menanggung banyak sekali beban yang sudah diakibatkan oleh pemerintahan 5 tahun lalu, pemerintahan Jokowi. Kalau Anda lihat semua, it's all make sense. Semua yang adik-adik mahasiswa perjuangkan dari kemarin, diantaranya adili Jokowi, that's true. Ya, nggak cuma adili Jokowi, tapi juga 5 tahun lalu Undang-Undang Minerba pertama kali dibuat di kapan? 5 tahun lalu pemerintahan Jokowi. Dan ITE pertama kali yang menerambas kriminalisasi aktivis-aktivis itu ada di mana? 5 tahun lalu semua dibikin oleh Jokowi. Jadi make sense kalau Jokowi diadili. Jadi saya percaya sama mahasiswa yang melakukan fungsi and check balances. Oke, kita berikan aplaus buat mahasiswa kembali. Baik, kami akan membahas terkait demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, salah satunya yang ada di studio pada malam hari ini. Usai jeda tetap di Interupsi.